Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kana al-ma'ul hadiru al-mawjudu tahtaju ilaihi li'arsyika au kana utawa ono opo alma'u banyu al-hadiru kang hadir ail mawjuduh tegese kang mawjud iku tahtaju butuh sapa sira ilaihi maring alma li atoshika krana ngelake sira au li atoshi rafiqika utawa krana ngelake kanca sira ghairil murtaddi kang saliyane wong kang murtad wa tariki sholati lan wong kang ninggal salat wal harbiyih lan kafir harbi wal khinzirih lan celeng walau kana senajan ono opo alma iku lihajatin krono hajat ilaihi maring alma fil mustaqbali ing dalam zaman kang bakal den adepi fayajibu moko wajib alaika ing atase sira apa antudkhirahu yen to nyimpen sapa sira ing alma wa yahrumu lan haram apa al-wudu bihi kelawan nganggo alma saunan krono ngrekso lirruhi maring roh awil udwi utawa anggota awil manfaati utawa kemanfaatan minat talafi saking rusak. Saya ulangi, walau kana lan lamun ono gitu. Jadi ini bukan goyah.
walau kana lan lamun ono opo alma iku li hajatin krono hajat ilaihi maring alma fil mustaqbali ing dalem zaman kang bakal den adepi fayajibu alaika an tudhirahu ila akhirih. Au kana utawa ono opo alma banyu iku milkan kang den miliki li ghairika kaduwe wong sak liyane sira walam yabi lan ora adol sapa ghairika illa bi aksara angin kelawan perkara kang luweh akeh itu ki illa bi aksara angin kelawan perkara kang luweh akeh ai bi azidah tegese kelawan perkara kang luweh tambah min samanil misli saking rega pepadan aila iki tegese rega kang patut bihi kelawan alma fi zalika zamani ing dalem mengkono-mengkono mangsa wal makani lan panggonan. Walau kana senajan ono apa azaidu rega kang tambah alal laiki ing atase perkara kang patut iku mimma setengah saking barang yutasamahu kang den murahaken opo bimislihi padane ma adatan ing dalem adate. Bismillahirrahmanirrahim. Au kanal ma'ul hadiru il mawjudu tahtaju ilaihi li'atoshik au li'atoshi rafiqik. Kata kemarin kita boleh melakukan yang namanya tayammum apabila kita mendapati 6 sebab. Kita mendapati 6 sebab yang menghalalkan kita untuk melaksanakan sebuah tayammum. Yang pertama di antara 6 itu ada kalanya lifaktihi ba'dat tolab. Karena kita tidak menemukan air setelah ada upaya untuk mencarinya. Kemudian auli udrin mim maradin auli mani'im minal wusuli ilaih. Yang kedua atau karena faktor udur. Seperti contoh kita mengalami sakit yang ketika nanti ada persentuhan kulit dengan air maka mengakibatkan sakit kita akan tambah parah. Atau bisa saja mengancam terhadap nyawa kita, maka boleh saat itu kita melaksanakan tayammum. Atau yang ketiga, kita boleh tayammum apabila ada sesuatu yang menghalang-halangi kita untuk bisa sampai pada air, atau untuk bisa menggunakan yang namanya air. Contoh seperti adanya hewan buas, atau karena faktor dirinya di penjara. Karena kalau sudah di penjara kita terhalangi untuk mencari itu.
Atau kalau kita tidak di penjara tapi lokasi air itu berada di daerah yang rawan hewan buas, kok nanti mau kita ambil ada hewan buas yang mengancam jiwa kita atau keselamatan kita, maka itu pun juga bisa atau memperbolehkan kita untuk melaksanakan tayammum. Au kana al-ma'ul hadir tahtaju ilaihi li'atosika au li'atosi rafiqik. Atau begini, airnya itu ada bedeh mensenyaman aing, namun air tersebut itu dibutuhkan oleh sampean. Dibutuhkan karena sampean itu merasakan kehausan yang sangat haus. Bedah aing tengkan bayi wudu itu ada, tapi men bayi wudu dirinya tidak bisa minum, sedangkan kondisi dirinya itu sangat haus, butuh yang namanya minuman. Atau bukan dirinya yang butuh, melainkan temannya yang butuh, dan teman ini tidak sembarang teman gitu Ki. Di sini dikoyiti ghairil murtad, selain orang murtad, wa tarikis sholah, dan selain orang yang meninggalkan sholat, wal harbi, dan orang yang berstatus kafir harbi, wal khinzir, kemudian celeng. Kalau temannya terdiri dari beberapa orang tadi, maka itu menjadi penghalang dirinya untuk memberikan air. Paham ya? Artinya tadi kita itu boleh tayammum kalau punya air, tapi airnya dibutuhkan oleh teman. Tapi catatannya, teman yang membutuhkan itu yang berhak kita kasih air, syaratnya tidak boleh teman itu murtad, itu tidak boleh. Yang kedua, teman itu tidak boleh meninggalkan sholat. Yang ketiga, teman itu bukan termasuk golongan kafir harbi, golongan kafir yang memusuhi dan memerangi agama Islam. Terus yang keempat, teman atau kawannya itu bukan termasuk khinzir atau babi. Atau dalam satu keterangan ulama, ada 6 macam malah. Semua orang-orang yang disebutkan tadi kriterianya itu disebut dengan istilah hayawanin ghairi muhtarumin atau hayawanun ghairul muhtarum, hewan yang tidak dimuliakan, yang boleh untuk dibunuh. Ini hewan-hewan yang boleh dibunuh itu ada 6 macam. Yang pertama, tarikus sholah, orang seatikal bejeng. Atikal bejeng di situ disebabkan juhudan, karena ingkar terhadap kewajibannya sholat. Tak bejeng karena dia mengingkari bahwa sholat itu wajib. Au kasalan, atau malas. Dan ini dalam kitab tarikus sholah ini mencakup keduanya. Iza tarokaha juhudan au kasalan, ketika orang ini meninggalkan sholat secara ingkar atau secara malas atau sengkah. Nah ini min jumlatil ladzi yajuzu qatluh, termasuk jumlah hewan yang berhak untuk dibunuh. Akan tetapi ini berhak menurut Islam. Akan tetapi kita hidup di negara hukum, jangan sampai terjadi hal yang semacam ini. Ketika melihat saudara sampean tak bejeng langsung ipaten, itu tidak boleh. Itu gitu. Yang kedua, az-zani al-muhsan, orang yang zina dan status perzinahannya itu muhsan, berarti sudah punya suami sebini ini. Alladzi wati'a fi nikahin sahih summa zana,
orang yang berstatus zina muhsan, zani muhsan, maka jika membutuhkan air untuk tayamum, membutuhkan air dalam tayamum maksudnya, karena dia itu haus, maka boleh air itu tidak dikasih pada dia, karena ini masuk dalam kategori hewan yang ghairi muhtaram, tidak dimuliakan, yang boleh untuk dibunuh. Kemudian yang ketiga, al-kafirul harbi, orang kafir yang memerangi atau memusuhi agama Islam. Ini pun juga boleh tidak diberikan air walaupun membutuhkan. Kemudian al-murtad, yaitu orang yang keluar dari agama Islam, baik biniyatin dengan sabab niat, au qaulin atau sebuah ucapan, au fi'lin atau sebuah perbuatan. Yang kelima, al-kalbul akur, anjing yang galak. Anjing yang galak ini ya anjing yang tidak dididik, tidak dilatih. Biasan menketemuan benuring nabung, biasan selalu nggonggong bukan pada waktunya, atau melukai orang yang tidak bersalah, maka ini termasuk bagian dari hewan yang boleh untuk dibunuh. Rentetannya lagi, kalau dalam persoalan tayamum kok dia itu butuh air, anjing yang semacam ini, maka boleh tidak dikasih air, karena halal dibunuh memang. Terus yang terakhir, al-khinzir, celeng atau babi. Kenapa kok khinzir di situ haram? Maksudnya termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Itu karena zat dan hukumnya aswa'u halan minal kalbi, kondisinya lebih buruk dibandingkan anjing. Kondisi juga keharumannya itu berdasarkan nas. Kalau babi gitu ya, pon. Ini catatannya, men sampean itu punya air kok nanti dibutuhkan karena haus, atau yang butuh teman sampean selain dari yang saya sebut tadi, 6 orang itu atau 6 hewan, karena manusia juga hewan gitu ya, maka di situ tidak boleh sampean gunakan air itu. Wajib sampean gunakan untuk minum sebagai siyanatan lirruh wal awil udwi awil manfaati minat talaf, untuk menjaga, melindungi roh kita, nyawa kita, atau melindungi organ tubuh kita, atau kemanfaatan dari organ tubuh kita dari kerusakan. Deki misalkan kok mentak nginom bisa lumpuh, ini kan termasuk hilang kemanfaatan anggota. Atau nanti kalau saya tidak minum maka kaki saya akan patah atau putul, pegel, maka itu kan termasuk rusaknya anggota. Atau nanti kalau saya tidak minum bisa mati, maka itu termasuk izalatur roh, hilangnya roh atau nyawa. Semua itu wajib untuk kita lindungi. Mendi aing krogun 1 botol aqua cukup digunakan wudhu, maka jangan sampean gunakan wudhu apabila sampean ngelak atau haus, atau sampean butuh air itu. Intinya apa? Kesimpulannya, jangan mengorbankan nyawa, keselamatan, kesehatan hanya demi membela wudhu. Paham ya? Karena masih ada tayamum. Itu kesimpulannya demikian. Walau kana li hajatin ilaihi fil mustaqbal fayajibu 'alaika an tudhhirahu wa yahrumul wudu' bih. Apabila, ini terakhir, air yang sampean butuhkan itu dibutuhkan bukan saat itu, melainkan dibutuhkan di zaman yang akan datang. Contoh misalkan begini, sampean itu pergi di gurun pasir, daerah yang rawan air,
kok sampean punya satu bekal air 1 botol aqua dan itu cukup buat wudhu misalkan. Lah pada saat itu sampean tidak haus, tidak butuh air itu untuk diminum. Namun kok nanti digunakan wudhu, maka dalam 1 jam, 2 jam, 3 jam ke depan sampean akan butuh. Berarti ini saya kocak butuh fil mustakbal, di zaman yang akan datang, zaman setelah kondisi sampean itu. Jika demikian, apa yang harus sampean lakukan? Apakah lebih milih wudhu atau milih minum wong sampean belum haus? Maka dawuh ulama, wajib air itu disimpan, wajib disimpan untuk kebutuhan sampean di masa mendatang. Jadi tetap tidak boleh digunakan wudhu, dan sampean boleh saat itu melakukan tayamum. Siyanatan lirruh, kata tadi, menjaga nyawa kita agar tidak melayang gara-gara tidak minum. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.